Amma ba'du. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kehidupan, masih ditemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana apabila kita beribadah dan menghidupkan malam itu, ibadah kita akan dilipat gandakan 1000 bulan. InsyaAllah semoga kita masih diberi kesempatan, masih ditemukan dengan malam istimewa ini, dan semoga mendapatkan nilai yang sangat baik, yang sangat indah. Saya ingatkan baca surat Al-Ikhlas yang banyak. Innaha ta'dilu sulusal Quran, sesungguhnya ia menyamai sepertiga Al-Quran. Ini baca yang banyak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita mampu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, boleh, terserah. Kita baca zikir, kita puji Allah, baca surat Al-Ikhlas. Gunakan sisa hidup kita ini untuk kebaikan-kebaikan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup ini, alhamdulillah, kita diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur. Kita diatur, ditemukan dengan bulan suci Ramadan, ini suatu nikmat. Jadi puasa ini nikmat. Puasa yang betul-betul dikerjakan karena Allah dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini suatu nikmat yang sangat besar, yang mana bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Dan kita ini ingin menjadi sebaik-baik makhluk di bumi ini. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk makhluk. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya, ya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Coba kita renungkan. Kita lihat binatang misalnya, tikus, anjing, ayam, dan lain-lain, ya. Ini lebih buruk lagi dari binatang. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Allah, jangan sampai kita menjadi makhluk yang buruk. Kita ingin menjadi makhluk yang terbaik. Makanya kita diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang musyrik. Semoga Allah melindungi hati kita. Jangan sampai berbuat syirik kecil maupun syirik besar, karena ini penting sekali. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir. Mereka itu nanti seburuk-buruknya makhluk. Ngeri. Coba kita renungkan, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah nikmat. Islam ini nikmat, puasa ini nikmat,
Semua perintah-perintah Allah itu nikmat. Kita diperintahkan menjauhi maksiat, menjauhi perzinahan, menjauhi perjudian, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Semua ini nikmat supaya kita menjadi makhluk yang mulia. Jadi puasa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita semakin bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah-perintah ini banyak manfaatnya. Dan dari segi kesehatan pun puasa ini sangat baik, banyak manfaatnya. Orang-orang yang kencing manis insya Allah bisa normal, insya Allah bisa sembuh. Puasa ini banyak manfaatnya. Puasa ini bisa mendatangkan ketenangan hati, ketenangan pikiran. Dengan siam artinya puasa yang dikerjakan sesuai syariat Allah. Jadi tidak mau menggunjing orang, tidak mau memfitnah orang, tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat dosa, dan mendirikan sholat 5 waktu. Puasa yang dikerjakan sesuai syariat Allah, ini namanya siam. Jadi kita ini bukan sekedar berpuasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi yang kita niati adalah siam 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ridhonya, rahmatnya, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup. Kehidupan dunia ini sementara. Jangan sampai kita tertipu. Banyak orang-orang di sekitar kita yang sudah meninggalkan kita. Di antara keluarga pun banyak yang meninggal dunia masih muda, ada yang masih anak-anak meninggal dunia, ada yang masih bayi meninggal dunia. Hati-hati, walaupun masih muda, masih anak-anak, hati-hati, karena kematian ini bisa datang secara tiba-tiba. Jadi jangan sampai kita ini seenaknya berbuat di dunia ini. Kita harus nurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang betul-betul mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan betul-betul sisa hidup kita ini. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan nikmat, dengan senang hati. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa siam ini kita sambut dengan senang hati. Ini suatu nikmat yang sangat besar, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu insya Allah. Kalau siam yang kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menggugurkan dosa-dosa telah lalu. Dan manfaatnya di dalam segi kesehatan juga banyak. Diteliti oleh ilmu-ilmu kedokteran, banyak sekali manfaatnya orang yang melakukan siam ini. Jadi perintah Allah ini banyak manfaatnya untuk diri kita. Jadi kita gunakan, kita manfaatkan sisa hidup kita ini betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا المسلمين من النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رحمة من عندك اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم